Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamunya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, ini Capricorn adalah bacaan untuk melihat bagaimana sih situasi asmaranya kamu sama si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga sampai akhir bulan Agustus 2026. Sebelum Mari memulai bacaannya, Mari mewajibkan diri dulu ya untuk menyampaikan kepada kamu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, mari harapkan kamunya mampu untuk bijaksana ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Five of Wands. Berikut ada energi dari ya Six of Pentacles di sana. Kemudiannya ada ini dan berikutnya ada di sini. Kemudiannya ada di sini. Oke. Wow, ada yang mau berencana untuk move on ini. Kalau Mari lihat ya. Jadi kayak setelah sekian lama melihat dirimu, sekian lama menyaksikan hubungan kalian ini gitu ya. Mari nampak ada akhirnya membuat keinginan dari pasangan kamu untuk lepasin kamu gitu ya, melepaskan dirinya dia supaya dia bisa merasa bahwa ada kemerdekaan gitu ya dari berpengharapan kepada kamunya gitu lah ya. Jadi kan mari lihat gini, di mata si pasanganmu, kamu tuh belum siap ternyata untuk menjalani, membangun relationship dengan dirinya. Nampaknya kamu lebih kayak cinta, sayang sama dirinya kamu sendiri, atau kamu cinta, sayang kepada pekerjaannya kamu cinta, sayang kepada hobinya kamu, gitu ya. Jadi kayaknya kamu lebih merasa prioritas ya, hal-hal selain untuk bersama dengan dia, gitu loh, ya. Jadi kok kayak diam-diam dalam hatinya dia, oh aku tidak sebegitu berharga, aku tidak sebegitu diinginkan gitu ya. Aku ternyata tidak dipilih gitu loh. Tidak dipilih untuk menjadi hal yang benar-benar berarti bagi kamu. Di sana tuh. Jadi datang kesimpulannya si dia setiap melihat ucapan, melihat tindakannya kamu, mendengar ucapannya kamu. Nah, begitu ya. Kok kayaknya kamu masih enjoy gitu loh dengan kehidupan pribadinya kamu. Jadi terlalu privasi gitu ya, dia lihat ya. Terlalu privasi kamu dengan kehidupannya kamu gitu loh. Jadi kayak dia selalu merasa dia diasingkan gitu ya. Dia diasingkan oleh dirimu, dia disisihkan oleh kamu gitu loh. Ya. Dan ya di sini kayak kalau harus kemudian memilih bersama dengan kamu, tetapi hanya sebatas boleh menerima ya, menerima apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu berikan sesuai dengan tolak ukurnya kamu saja gitu ya, bukan sesuai dengan kebutuhannya dia ataupun keinginannya dia. Dia rasa akhirnya ya aku nggak akan bakalan kuat gitu loh. Di sana ya, nggak bakal kuat. Jadi kayak kalau aku hanya dapat remah rengginang saja dari kamu, ya udah deh mendingan tidak usah. Nah, pada akhirnya begitulah ya pemikiran si pasangannya kamu untuk setidaknya sampai sepanjang tutup Agustus ini. Gitu. Karena setiap orang ya, termasuk dia, ya ingin dong kayak diakui gitu loh. Diakui bahwa dia istimewa ya, diakui bahwa dia spesial, berarti, berharga, diinginkan gitu ya, ingin, mau, kepingin gitu loh, nengok dan merasakan hal yang seperti itu dari pasangan gitu ya. Tapi sialnya ya dia tidak dapetin hal-hal demikian dari kamunya gitu ya di sana. Jadi kamu kayak kelihatan masih ingin bebas gitu ya. Sementara dia sudah ingin kamunya itu tuh tunduk kepada komitmen dengan dia gitu ya. Di sana. Jadi kayak gak bisa lagi kamu hanya sebatas mikirin tentang bagaimana harga dirinya kamu, bagaimana ataupun kemana ya energinya kamu berikan gitu ya.
kamu seharusnya itu tuh sudah lebih mempertimbangkan dirinya gitu loh. Lebih mengutamakan, menghitung relationship dengan dia ketimbang hal-hal lain. Gitu ya, ketimbang hal-hal lain. Jadi harus kalah. Hal-hal yang lain itu tuh di hadapan kepentingan dari dirinya ataupun kepentingan dari relationship ini. Maunya dia seperti itu gitu loh. Tapi ternyata mau-maunya dia kok kayaknya tidak berlaku. Tidak diterima oleh kamu. Gitu ya. Ditolak oleh kamu. Di sana. Mari lihat, bukannya dia tidak pernah untuk komplain ke kamu ya, menyampaikan, "Beb, seharusnya kamu tuh begini. Beb, seharusnya kamu begitu. Aku maunya ini, Beb. Aku inginnya seperti itu, Beb." Gitu ya. Mari lihat, dia merasa sudah sering sekali dia terbuka untuk mengungkapkan ya kritiknya dia, sarannya dia kepada kamu. Tapi kok kayaknya kamu defensif gitu. Ya. Jadi contohnya, "Beb, kamunya itu tuh masa sih 7 hari dalam 1 minggu lebih banyak waktunya kamu hanya untuk pekerjaanmu, hanya untuk teman-temannya kamu, hanya untuk happy-happynya kamu." Gitu. Nah, kamu yang langsung ngejawab, "Loh, so what?" gitu ya. "Terus kenapa? Ya kalau aku maunya kayak gitu, kamunya mau kayak gimana?" Atau jangan-jangan kamu gaslighting gitu ya. "Ah, perasaannya kamu aja tuh." Nah gitu loh. Jadi mental terus, nggak masuk nih cara pandangnya dia, kritik sarannya dia kepada kamu. Gitu ya. Dan bahkan kayak sering dia lihat kamu sengaja gitu loh. Sengaja untuk menolak mentah-mentah gitu ya. Menolak mentah-mentah si pasangannya kamu ini gitu. Buah pikirnya dia, buah perasaannya dia kamu tolak mentah-mentah. Gitu ya, kamu sangkal, kamu patahkan seolah-olah dianya lebay, halu gitu ya. Heeh. Dianya itu tuh sensitif gitu loh. Dia tuh berlebihan dalam hal yang konyol gitu ya. Jadi mari lihat, untuk menerima situasi seperti ini lebih lama lagi, rasa-rasanya dia nggak kuat gitu loh. Nggak kuat dia. Itu ya. Jadi kayak dianya itu tuh tidak diakui gitu loh, keberadaannya dia dalam hidupnya kamu. Lah ya memang maunya kamu sedang seperti itu untuk di saat ini. Gitu ya kan? Kalau mari lihat, ya apa yang menjadi hal yang dia sampaikan gitu ya, apa yang menjadi tindakannya dia, perlakuannya dia, ucapannya dia. Memang mari lihat, di matanya kamu hal itu tuh juga salah gitu loh. Di matanya kamu juga hal demikian tidak benar. Gitu ya. Jangan karena katakanlah misalnya saat ini tuh kalian sudah berumah tangga ya. Jangan karena kamu menjadi suami ataupun menjadi istrinya dia, lantas kamu kehilangan kebebasannya kamu. Lah kamu juga nggak mau seperti itu. Nah sementara dia bilangnya kebebasan itu tuh tak berlaku lagi. Karena kamu sudah berumah tangga dengan dia. Semestinya demikian. Jadi kayak ada pola pandang yang sangat berbeda, yang sangat bertolak belakang. Dan kemudian menjadi isu, menjadi problem, ya, menjadi masalah yang mari lihat bisa berlarut-larut ya dalam relationship ini. Kamu nggak mau mengerti dia, dia juga nggak mau memahami kamu. Nah itu, kalian berada dalam posisi merasa sama-sama benar, ya, dan sama-sama menunjuk bahwa dia yang salah, gitu. Jadi untuk bersepakat ya, untuk menyetujui satu cara pandang. Ini agaknya masih berat ya antara kamu dengan dirinya gitu loh. Nah, jadi sering bersilang pendapat, akhirnya kalian di sini. Kemudian jadi sering saling saling menunjuk salah gitu. Ya, saling bernegatif thinking. Jadinya di sini. Gitu loh. Ya kamu ngerasa kamu nggak ada ngelakuin kekeliruan. Gitu ya. Kamu ngerasa bahwa sudah benar nih pola caranya kamu kepada si dia udah benar banget gitu loh. Nggak ada yang perlu untuk direvisi. Tapi kalau menurut dia banyak banget gitu. Lah kamu jangan-jangan juga akan bilang, loh kalau ada yang harus direvisi itu bukan tindakannya aku, bukan pikirannya aku, bukan perasaannya aku. Tapi itu tuh bagian dia.
Dia yang harusnya tahu diri. Sebelum kritik aku, dia harus melihat, bercermin kepada diri dia sendiri. Nah, jadi sama-sama keras posisinya di sini. Kalau melihat ya, sama-sama keras, sama-sama ndak ada mau ngalah kalian di sini, gitu loh. Jadi isinya, terutama belakangan hari dan berlanjut hingga tutup Agustus, banyak ributnya, gitu loh. Banyak ributnya. Memang Mari nggak tahu nih ya apa yang kemudian terjadi secara ininya ya pada kehidupan kamu pribadi ya. Tapi memang untuk sekitar 3-4 hari tutup bulan Agustus ini, kamu bisa saja di situ tuh sedang merayakan sesuatu gitu ya. Nah, ketika kamu sedang sibuk untuk menikmati ataupun merayakan sesuatu, ya di situ tuh kamu agaknya mengelak ya. Mengelak untuk bertempur sebagaimana biasanya pertempuran kalian gitu ya. Agaknya sedikit mereda gitu loh. Agaknya sedikit lebih tenang gitu ya. Untuk 3-4 hari di penghujung bulan Agustus ini gitu loh. Padahal ya sebelum-sebelumnya ya ayo lu jual gue beli. Lu tantang gue mainkan. Ada prinsip seperti itu ya. Nah, tapi inilah untuk akhir Agustus kamu agaknya tidak mau dulu untuk mencederai sesuatu yang mau kamu rayakan dengan cara adu argumen sama si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Mari lihat kalian memang sama-sama kuat sebenarnya. Kalau mau ribut katakan gitu ya, kalau mau bertengkar gitu ya. Mari lihat bisa poinnya itu tuh seri gitu ya. Hari ini katakan kamu menang dalam topik tertentu. Besok dia yang menang. Esoknya lagi kamu lagi. Ntar lagi dia. Berikutnya kamu lagi. Gitu-gitu ya. Jadi ada kayak balik-balik poin kalian dalam hal yang kemenangan ya. Untuk mengalahkan yang dianggap itu tuh ego lawan. Itu. Jadi mari bilang sih lagi tidak kondusif sebenarnya hubungan ini ya. Lagi tidak kondusif. Makanya ancaman-ancaman tentang perpisahan di situ tuh ya jelas nyata jadinya. Itu ya. Ya oke lah, pertengkaran bisa saja tidak dilanjutkan dengan adu argumen terlalu panjang lebar gitu ya. Beberapa tentu segera ambil langkah ngeblokir gitu ya. Ambil langkah ngeblokir. Menutup akses dulu untuk sementara waktu. Itu bisa terjadi. Memang mari lihat ya, daripada kaliannya itu tuh ketemu terus saling adu bacot gitu ya. Ketemu terus saling adu jempol gitu ya. Ketikan gitu ya, berantem di chattingan gitu ya. Memang nampaknya berdiam diri dulu, berjarak dulu antara satu sama lain, nampaknya itu tuh masih lebih baik ya. Memang kalau idealnya lo ya jangan tengkar, jangan ribut gitu ya. Tapi kalau tidak bisa menahan diri untuk tidak ngebacot gitu ya, mendingan memang diem. Sebab makin banyak kata-kata yang dilontarkan dalam kondisi hati panas, pikiran tidak tenang ya. Energi ini tuh cenderung bernegatif ria ya. Semakin banyak kata-kata yang dilontarkan, semakin banyak di situ tuh nanti lukanya. Gitu loh. Semakin banyak rasa sakitnya. Sebab bisa ngawur nanti ngomongnya, kan gitu ya. Yang nggak pantas untuk diomongin nanti diomongin gitu. Ya akhirnya melukai. Iya memang melukainya nggak berdarah, tapi sakitnya sakit banget gitu loh. Ya, dan itu tuh juga tidak akan membuat keadaan jadi lebih baik ya. Kalau kalian banyak-banyak bicara. Ya. Untuk di saat-saat ini terlalu banyak ngomong, nampaknya itu tuh tidak baik gitu loh, ya. Jika selama ini tuh saran ya dalam sebuah relationship ya agar membuat keadaan itu tuh lebih kondusif ya, lebih harmonis, bahagia, gembira, itu tuh jurus andalannya adalah komunikasi. Gitu kan biasanya. Tapi karena ini keadaan yang boleh dikatakan masuk
kategori luar biasa gitu ya. Nampaknya kemampuan untuk mengunci diri, ya, mengunci diri, mengunci mulut itu tuh jauh lebih baik. Gitu ya. Nah, jadi kayak ujar-ujar, diam adalah emas. Nampaknya berlaku ya untuk di hubungan kalian ini. Gitu loh. Ya. Mengurangi intensitas interaksi. Mari bilang itu tuh jauh lebih baik gitu loh. Ya, di sana. Karena nggak ada yang mau ngalah. Gitu loh, dalam perbincangan gitu ya, nggak ada yang mau ngalah, sama-sama inginnya itu tuh pendapatnya yang dianggap benar ya, posisinya yang dimenangkan gitu ya. Nah jadi ya kalau ngedumel-ngedumelnya si pasangan kamu ini, kutinggalkan kamu, nggak mau aku lagi sama kamu gitu tuh pasangannya kamu, nggak peduli aku sama kamu, biarin aku nggak mau sayang sama kamu lagi gitu ya. Ancaman-ancaman kayak gitu tuh. Kalau nggak bisa berpisah dari kamu ya, berjarak gitu maksudnya ya, nggak bisa. Katakanlah karena kalian living together gitu ya, entah yo namanya kalian berumah tangga ya, tentu tinggalnya di bawah atap yang sama gitu ya. Mau minggat juga minggatnya kemana misalnya gitu ya, nggak tahu arah tujuan, mau kabur kemana. Jadi berdiam diri di rumah ya, masih memungkinkan kalian berdua itu tuh ketemuan. Namun pasangannya kamu, terserah kamu mau makan, kamu mau nggak makan, kamu mau gimana, urusan kamu. Aku nggak mau peduli. Nanti bisa gitu tuh pasangannya kamu. Gitu ya. Aku nggak mau nganggap kamu ada. Biarin aja kamu di situ. Mau pulang nggak pulang, mau tidur nggak tidur, mau capek nggak capek, mau sakit nggak sakit, urusan kamu. Nah bisa di situ tuh pikirannya si rencana, pikiran yang kemudian menjadi rencana ya, si pasangannya kamu ini tuh akan memperlakukan kamunya gitu. Sementara kalau kamu yang sendiri, wah aku daripada ribut sama dia, mendingan aku bersenang-senang nih gitu ya, mendingan aku happy-happy lah, nggak mau dulu lah punya urusan sama dia. Jadi ada sementara ini tuh kayak perang dingin ya, gencatan senjata dulu ya untuk sementara kamu dengan si dia gitu loh. Dari yang sebelumnya itu tuh bertengkar, lumayan juga nih pertengkarannya gitu ya, lumayan sengit juga tuh argumentasinya gitu loh, lumayan kasar juga di situ pilihan kata-katanya gitu, agaknya mereda sedikit ya di penghujung Agustus terutama ya. Kayak kata Mari tadi lah, kamu juga lagi pengen happy-happy gitu ya. Aku nggak mau dulu lah mikirin kemelut hubungan dengan sama si dia. Aku mau seneng-seneng dulu lah, aku mau jalan-jalan dulu. Aku mau ya ngapain kek gitu ya kamunya ya. Aku mau ke hobinya aku dulu gitu ya. Nah, di sana. Jadi seminim mungkin kamunya itu tuh akan berinteraksi ya. Seminim mungkin kamu akan berinteraksi dengan si pasangannya kamu. Jadi kayak ketidakpedulian, ya, pengabaian. Nah, itu dia. Itu dia, ya. Yang kemudian menjadi jurus kalian berdua di sini. Gitu loh. Ya. Jadi untuk berdamai masih belum menjadi kosakata penting untuk diterapkan ya, untuk diterapkan dalam relationship kalian gitu loh. Menurut kalian berdua ini ya, daripada berdamai mendingan ribut dulu diam-diam dulu musuhan dulu gitu justru yang menjadi pilihan kalian berdua ya, bukan hanya kamu saja, tapi dia juga bisa seperti itu. Gitu loh. Mari lihat ya, walaupun kalian ternyata sudah sekian lama ya untuk bersama, karena Mari bilang ini tuh kalian juga modelnya sudah sama-sama dewasa ya secara hitungan usia ya. Tapi ternyata usia yang sudah masuk ke kondisi mateng gitu ya, atau relationship yang hitungannya sudah sekian lama, itu tuh nggak bisa juga untuk bikin kalian berdua selalu
saling memahami, selalu saling mengerti kita ya. Jadi di sini nampaklah sisi bahwa ya kalau berdua ini tuh dua orang manusia ya yang sedang mencoba menjalani kehidupan bersama ya. Jadi bukan yang kalian ini tuh sudah dalam level dewa dewi gitu ya, yang arif bijaksana, pengasih penyayang gitu ya. Nah, nggak bisa gitu lah ya. Nah jadi benar-benar kayak inilah di apanya ya, inilah nuansanya ya, nuansanya dua orang manusia yang berusaha untuk menjalani kehidupan bersama gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau Mari bilang sih ya ini hal-hal yang tergolong lumrah ya. Walaupun tidak boleh ini dinormalisasi keadaannya, tapi juga tidak bisa disangkal bahwa ya inilah sebuah kelumrahan ya yang terjadi dalam relationship gitu loh. Nah, di sana ya. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, berikut Aries, kemudian energi dari Libra, ada energi dari Virgo, Pisces di sana, Cancer hadir. Berikut ada energi dari Cancer, kemudian di situ ada Taurus ya. Dan kemudian ada Sagittarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.